Papa udah dengar belum, Pah? Kalau mantunya Pak Herman udah melahirkan. Baru aja loh, Pah, baru ini melahirkan. Oh iya, kok papa malah baru tahu ini dari mama? Pak Herman gak ada ngomong-ngomong terkait kedatangan cucu pertamanya loh. Mama dapat dari mana infonya, mah? Beritanya bener kan? Bukan cuma omong doang. Iya bener dong, Pah. Ini dari istrinya langsung loh. Istrinya Pak Herman yang nyampein langsung ke ibu. Ibu juga dikirim nih foto cucunya sama dia. Nih, Pah, lihat. Ih, lucu kan? Lucu. Gimana gitu anaknya? Ya mah, lucu banget. Kalau dilihat-lihat kayak matanya mirip si Harry ya, anak Pak Herman. Ya, matanya turun dari Harry nih. Kalau pipinya tembem turunan dari ibunya. Aduh, gemes banget deh kalau dilihat-lihat ya. Ya kan? Kapan ya, Pak, kita bisa ngomong cucu juga kayak Pak Herman? Punya menantu udah nikah 8 tahun tapi gak kunjung juga memberikan kita momongan. Aduh, apa nunggu mati dulu kali ya mertuanya baru bisa punya anak? Iya nih Vin, kamu kan udah nikah nih 8 tahun sama Aris. Kapan kira-kira kamu mau memberikan cucu sama ayah? Ayah udah gatel banget loh pingin ngomong cucu. Ya, Pak. Kalau bisa sih Vina maunya secepatnya, Pak. Ya udah, kalau emang mau secepatnya sana buat yang semangat, yang rutin, biar ibu bisa segera ngomong cucu. Bukan malah asik rebahan terus di dalam rumah. Kamu kerja enggak, beres-beres rumah juga enggak. Hidup kamu tuh udah enak banget di rumah ini. Masa cuma ngasih cucu aja nggak bisa? Sabar ya, Bu. Vina sama Mas Aris sudah berusaha kok semaksimal mungkin. Emang belum waktunya aja ini, Bu. Allah belum mengizinkan kasih kami keturunan. Gak usah bawa-bawa Allah. Kamu itu kalau udah ngomong kayak yang paling bener, tahu nggak? Omongannya kamu kira ibu gak tahu apa? Apa yang udah kalian usahakan selama ini? Jangankan semaksimal mungkin, Aris nyentuh kamu aja ogah-ogahan, ya kan? Ini semua salah kamu tuh. Kamu gak pernah tampil baik untuk Aris. Coba kamu itu dandan yang cantik, dandan yang wangi, nyenengin Aris. Aris pasti mau gayemin kamu sepanjang waktu. Ini enggak, kerjaannya asik-asik ngaji aja. Ngaji aja. Ibu itu gak butuh suara ngaji kamu. Kalau ibu mau juga, ibu bisa nyetelin murotal sendiri di dalam rumah. Yang ibu butuhin itu cucu, bukan suara ngajinya kamu. Betul itu Vina. Papa juga setuju sama apa yang mama kamu omongin. Menurut papa, kamu itu kurang menarik, kurang wangi, kurang menggoda. Coba sekali-kali kamu itu pakai pakaian yang menggoda, yang seksi. Jangan pakai gamis terus dalam rumah. Kamu kelamaan di pesantren sih, makanya gak ngerti sama hal-hal yang kayak begitu. Betul itu. Apa gak bosen si Aris ngelihat kamu pakai pakaian gamis setiap hari? Nih uang 10 juta buat kamu. Kamu habisin tuh semuanya untuk beli baju-baju yang bisa menyenangkan Aris. Tapi mah, gak usah tapi. Kamu udah dikasih uang, tinggal belanja. Masih aja mau membantah. Kayaknya kamu mau punya anak. Cepat sana usahain buat mama. Atau jangan-jangan kamu mandul lagi ya? Astagfirullahaladzim, mama jangan ngomong kayak gitu dong, mah. Aku ini gak mandul kok. Aku ini subur loh, mah. Kalau emang kamu subur, kenapa sampai sekarang kamu belum punya anak? Kamu pasti mandul kan? Kamu pasti mandul. Udah jujur aja kalau kamu itu mandul. Udah. Kita ini lagi makan, gak baik kalau kita ribut-ribut kayak gini. Gak enak juga, mah. Kok sampai didengar sama tetangga. Udah ya, kita lanjut makan ya. Kamu ini bukannya belain mama, malah asik belain istri kamu. Aris gak belain siapa-siapa, mah. Aris cuma gak ingin kita ribut kayak gini. Vina itu gak mandul kok, mah. Emang belum rezekinya aja kami dititipin momongan. Mama harus sabar ya, jangan neken Vina terus. Enggak, selagi kalian belum punya anak, Mama gak akan tinggal diam. Mama akan terus ikut campur dan terus menekan Vina supaya dia punya keturunan. Paham kamu? Terserah Mama aja lah. Aris malas ribut-ribut sama Mama. Ayo lanjut makan lagi sayang. Makan ya. Iya mas, mari lanjut makan bu. Cih, lihat aja kamu ya. Jangan mentang-mentang Aris belain kamu. Kamu merasa tenang di keluarga ini. Mama gak akan tinggal diam. Mama akan melakukan segala cara demi kebaikan keluarga ini, termasuk mendesak kamu jika memang itu diperlukan. Keesokan harinya, sebenarnya mau kemana sih mah? Ini kan hari Senin, Aris harus kerja di perusahaan. Masih banyak mah hal yang Aris harus lakukan dan selesaikan di perusahaan itu. Halah, gak usah, untuk hari ini kamu gak usah ke perusahaan dulu ya. Hari ini kamu cuti, Mama udah nyuruh Papa kamu buat gantiin kamu di sana. Sekarang kamu ikut sama Mama ya. Kita mau pergi ke rumah sakit hari ini. Rumah sakit? Ngapain kita ke sana? Orang kita sehat-sehat aja kok, gak ada yang sakit. Siapa bilang gak ada yang sakit? Ada. Siapa? Istri kamu yang sakit. Dia harus segera diobatin supaya dia punya momongan. Lagi-lagi soal itu ya? Mau sampai kapan sih mah ngeribetin hal ini terus? Udahlah, diam kamu. Kamu gak punya hak untuk menentang perintah Mama. Sekarang kita pergi juga ke rumah sakit. Ayo pergi, ayo. Maafin Mama aku sayang.
Kayaknya mama lagi iri sama teman-teman yang udah punya cucu. Malumlah, namanya juga orang tua. Ada masa-masanya lagi tantrum. Nggak apa-apa kok mas, gak ada yang salah juga kita periksa ke dokter. Ayo mas, kita pergi. Gak enak kita udah ditungguin ibu. Ya ya, ayo. Oke, semuanya pemeriksaannya udah selesai. Kita lakukan. Sekarang ibu, mas, dan mbaknya bisa tunggu sebentar dulu ya di luar. Nanti kalau hasilnya sudah muncul bakalan saya panggil lagi kok ke dalam sini. Ya Nok, kalau begitu kami izin keluar dulu ya dari sini. Mah, itu Pak Herman kan mah yang sedang ngomong anak bayi? Mana? Kok mama gak kelihatan? Itu loh yang sedang ngomong bayi di dekat kursi. Tunggu itu loh mah, dekat pintu. Masa mama gak kelihatan sih? Itu loh mah yang sedang ngomong bayi yang dekat kursi tunggu itu loh mah, dekat pintu. Masa mama gak kelihatan sih? Iya, kayaknya itu Pak Herman deh. Ayo kita samperin nak. Ibu gak sabar pengen lihat cucunya langsung. Ya bu, kita juga belum ngucapin selamat sama dia. Keluarga Paris, silahkan masuk. Iya dok, sebentar. Gimana dok hasil pemeriksaannya? Saya nggak ada apa-apa kan dok? Nggak ada masalah kan sama saya? Alhamdulillah mbak, pokoknya mbak Vina tenang aja. Mbak Vina nggak perlu khawatir. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan kami, mbak Vina ini aman, subur dan tidak ditemukan satupun masalah yang mengganggu kesuburannya. Alhamdulillah. Justru masalah itu datangnya dari Mas Aris mbak. Mas Aris lah yang terbukti memiliki masalah pada kesuburannya. Cebong yang dihasilkan oleh Mas Aris jumlahnya itu sangat sedikit. Bahkan mayoritas kecebongnya juga cacat dan memiliki buntut dan memiliki bentuk yang tidak normal. Astagfirullah, jadi penyebab kami selama ini belum memiliki anak karena Mas Aris ya dok? Ya begitulah mbak. Saya nikah dan kawinnya dengan mahar tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Sah. Selamat ya mas, mbak. Sekarang kalian resmi menjadi suami istri. Alhamdulillah akhirnya kita bisa menikah Vina. Aku bisa menikahi kamu. Aku masih gak nyangka kalau hari ini akan tiba. Aku menjadi suami kamu dan kamu menjadi istri aku. Kita akan hidup bersama-sama. Terima kasih Vina, terima kasih. Terima kasih karena kamu mau menjadi istri aku. Gimana? Enak gak masakan aku? Walaupun masih amatir, gini-gini aku udah banyak belajar loh mas dari YouTube. Aku yakin kamu pasti bakal suka deh sama masakan aku. Gimana? Masakan aku enak kan mas? Asin banget ini masakannya. Asin. Enak kok yang perfect. Enak kok yang perfect. Gak ada kurangnya sama sekali. Masa sih? Kamu bisa aja deh yang muji-muji aku. Sini, aku cobain lah. Jangan. Perfect dari mana sih yang asin? Ini mah bukan asin lagi yang namanya. Asin banget ini asli. Ayang mah bohong. Katanya gak ada kurangnya. Nyatanya ini apa? Ya emangnya gak ada kurangnya sayang. Kalau kurang kan gak akan ada keasinan itu masakannya. Ini mah garamnya kelebihan, makanya dia bisa asin. Iya juga ya. Kalau garamnya kurang kan dia jadi hambar. Bener juga kamu sayang, bener. Ya kan? Pipi kamu ada makanan tuh. Diam bentar ya. Aku lapin dulu. Sayang, kamu bisa aja sih bikin aku salting. Aku sayang kamu sayang. Sama, aku juga sayang sama kamu kok. Pokoknya apapun yang terjadi di masa depan nanti, apapun itu rintangannya, aku janji gak akan pernah nyakitin kamu, ninggalin kamu, apalagi berpisah sama kamu. Kita akan terus bersama-sama sampai maut yang nanti memisahkan ya. Aku sayang kamu Vina. Aku cinta kamu. Aku bersyukur banget bisa punya istri sesolehah kayak kamu. Nggak mungkin. Aku gak mungkin bisa ngasih tahu Mas Aris tentang masalah ini. Dia nanti bisa frustasi. Dia pasti terluka kalau tahu fakta sebenarnya. Nggak boleh. Mas Aris dan ibu gak boleh tahu kebenaran ini. Lebih baik aku rahasiain aja kebenaran ini dari mereka. Ibu, Mas Aris, maafin aku akan terpaksa bohong untuk menjaga kebahagiaan kita. Mbak, ada apa mbak? Kok mbaknya nangis? Gak apa-apa dok, gak apa-apa. Saya cuma sedih aja setelah mendengar pernyataan tadi. Dokter. Ya ada apa mbak? Saya bisa gak minta tolong sama dokter? Tolong dok, saya mohon. Tolong ubah di surat keterangan nanti kalau saya lah yang mengalami masalah pada kesuburannya, bukan Mas Aris dok. Saya gak ingin suami saya sedih dok. Dokter bisa kan bantuin saya? Bisa aja sih mbak.
Tapi mbaknya yakin nih mau melakukannya? Iya dok, saya minta tolong ya. Ya Allah, ternyata masih ada wanita sebaik ini. Ya sudah, gini aja mbak, saya akan buat 2 surat keterangan pemeriksaan. Yang satu yang asli untuk mbaknya nanti, dan yang satu lagi surat keterangan palsu untuk dikasih ke suami dan mertuanya mbak. Gimana? Gak apa-apa dok, yang penting suami dan mertua saya tidak mengetahui fakta yang sebenarnya. Dokter juga mau kan merahasiakan hal ini sama mereka? Ya saya janji menjaga rahasia ini rapat-rapat. Ya sudah kalau begitu, saya tinggal sebentar ya mbak untuk mengubah surat keterangannya. Iya dok, terima kasih karena sudah mau menuruti permintaan saya. Maaf kalau saya egois merepotkan dokter. Gimana mah hasil pemeriksaannya? Aku sama Vina nggak ada masalah kan mah? Kami berdua subur-subur aja kan? Oleh karena itu, berdasarkan hasil keterangan dan pemeriksaan yang sudah dilakukan di lapangan, maka kami menyampaikan dengan berat hati bahwasanya saudari Vina dinyatakan mandul dan memiliki masalah pada kesuburannya. Jadi benar apa yang ibu omongin semalam, kalau ternyata istri kamu itu mandul. Enggak mungkin. Vina nggak mungkin mandul mah. Mama pasti salah baca. Mana sini kertasnya mah? Mana? Maka kami menyampaikan dengan berat hati bahwasanya saudari Vina dinyatakan mandul dan memiliki masalah pada kesuburannya. Gak mungkin. Kalau Vina sampai mandul itu artinya kami gak akan punya anak. Gak mungkin. Ini gak mungkin. Dasar perempuan sial. Pantesan selama ini kamu gak pernah melayani Aris dengan baik. Ternyata kamu itu mandul. Kamu itu cacat sebagai seorang wanita. Sabar Aris, sabar. Kamu harus kuat nak. Ini udah takdir, kamu yang ikhlas ya. Sejak saat itu perubahan sikap mulai terjadi pada Aris dan keluarganya. Mereka tidak lagi menganggap Vina sebagai menantu dan malah memperlakukan Vina seperti pembantu di rumah itu. Vina, ini kamarku kotor. Nih banyak debunya. Nanti tolong kamu bersihin ya, sekaligus dipelin sama kinclong. Kamar aku juga tuh banyak debunya. Nanti tolong kamu sapuin sama bersihin ya. Iya mas, nanti aku bersihin kok. Jangan panggil aku mas, panggil aku bapak. Kamu bukan istri aku lagi sekarang. Kamu itu cuma pembantu di rumah ini. Sadar diri dong kamu, dasar wanita mandul. Oh ya, sama satu lagi, cucian aku sudah numpuk tuh di belakang. Tolong kamu cuciin ya sampai bersih. Besok aku mau ada tamu, soalnya di rumah. Iya pak, nanti akan saya kerjakan. Bagus. Ini baru yang namanya pembantu. Pembantu yang harus nurut, rajin, gak boleh ngeluh sama perintah majikannya. Paham kamu? Iya pak, saya paham. Keesokan harinya tamu yang dimaksud oleh Aris pun datang. Ia adalah seorang wanita yang akan dijadikan Aris sebagai istri berikutnya. Mah, kenalin ini namanya Laras. Wanita lulusan Oxford University, calon istri aku. Hebat banget ya calon istri kamu ini. Lulusan Oxford loh, universitas terbaik yang ada di Eropa. Beda banget dengan istri kamu yang sebelumnya. Apa? Cuma lulusan pondok pesantren. Itu pun orangnya mandul, gak bisa punya anak. Mandul bu? Ya mandul. Udah 8 tahun nikah sama Aris, tapi gak kunjung hamil juga. Giliran dicek pantesan aja gak hamil-hamil. Ternyata mandul. Ngomong-ngomong, kamu udah cek kesuburan belum? Soalnya ibu gak mau punya mantu mandul lagi kayak sebelumnya. Alhamdulillah, saya subur kok bu. Baru aja tadi ditemenin sama Mas Aris ngecek di rumah sakit. Ini bukti suratnya, kalau ibu gak percaya. Baguslah kalau begitu. Ngomong-ngomong, istrinya Mas Aris yang dulu itu sekarang di mana bu? Dia udah pisah kan sama Mas Aris? Saya takut aja bu, kalau nanti ada apa-apa sama dia, ntar dikira saya pelakor lagi, ngerebut Mas Aris dari dia. Tenang, kamu gak usah khawatir. Dia sudah meninggal kok dari lama. Dia bunuh diri karena frustasi gak bisa punya anak. Astagfirullah, sampai segitunya ya bu? Ya iya, namanya juga orang gila, orang stres. Jadi wajar kalau otaknya itu gak jalan. Karena dia udah mati, kamu gak perlu khawatir sama pernikahannya nanti. Justru mama malah gak sabar pengen punya menantu lagi. Mama pengen punya cepet-cepet gendong cucu soalnya. Kapan kalian akan menikah, Riz? Insya Allah secepatnya mah. Aku sama Laras juga lagi ngurusin kok ini keperluannya. Kalau semuanya berjalan lancar, paling nggak bulan depan kita udah bisa menikah mah. Doain ya pernikahan aku sama Laras. Mama pasti selalu doain kamu kok. Doa terbaik untuk anak mama yang paling baik, ya kan Pak? Pasti itu mah. Pokoknya apapun yang terjadi, papa dan mama akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian. Semoga kalian bahagia setelah pernikahan nanti. Amin. Amin. Aku gak menyangka mas, kamu akan mendoakan aku seperti ini. Aku ini masih istri kamu mas. Kamu belum resmi menceraikan aku. Mama juga, kenapa mama begitu kejamnya mas sama aku? Kenapa mama bisa mengatakan kalau aku ini udah mati, kalau aku frustasi karena mandul? Itu kok kayak ada suara perempuan nangis ya mas di belakang. Itu suara nangisnya pembantu aku. Kebetulan anaknya belum lama ini meninggal di kampung. Jadi ya gitu deh, dia masih suka kebayang nangis-nangisnya sendiri. Oh begitu ya. Ya wajar sih, namanya juga habis kehilangan. Pasti sedih banget.
Masih kebayang-kebayang. Ya begitu sayang, betul banget. Hehe. Di malam harinya Vina yang sudah sakit hati akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Dia minta Aris untuk segera mengurus perceraiannya tanpa menjelaskan fakta kebenarannya. Pokoknya aku akan pergi. Aku gak akan mau tinggal lagi di rumah ini. Kamu harus segera mengurusi proses perceraian kita, Mas. Aku tunggu keputusannya nanti di kampung. Ya sudah, pergi aja sana. Sana, tanpa kamu suruh juga. Aku bakal menceraikan kamu kok secepatnya. Siapa juga yang mau punya istri mandul kayak kamu? Aku udah punya Laras. Dia yang akan memberikan aku anak sekaligus kebahagiaan di keluarga ini. Udah sana, kamu pergi. Pergi. Kamu akan menyesal, Mas. Kamu pasti akan menyesal. Tunggu aja nanti. Ah, menyesal. Menyesal apa? Udah sana pergi. Aku gak butuh omong kosong kayak kamu itu. Aku pergi, Mas. Terima kasih atas semua yang telah kamu berikan selama ini. Aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar sontoloyo. 1 bulan kemudian Aris dan Laras menggelar acara pernikahan. Namun setelah bertahun-tahun menikah, mereka masih saja tak kunjung diberikan momongan. Ini surat cerai buat kamu, Mas. Surat cerai? Iya, aku udah tahu semuanya. Aku udah tahu apa yang selama ini dirahasiakan oleh mantan istri kamu. Kenapa sampai sekarang kamu belum punya anak? Itu semua karena kamu, Mas. Kamu itu mandul. Kamu yang gak bisa punya anak. Dokter udah menceritakan semuanya sama aku. Aku juga udah menemukan surat ini di kamar kamu. Mandul? Kamu Aris mandul? Ya, Mah. Mama lihat aja tuh surat keterangannya. Ini surat hasil pemeriksaan aku tadi pagi. Dan ini surat hasil pemeriksaan mantan istri Mas Aris, yaitu Vina. Kami semua sama-sama baik kok, Mah. Gak ada masalah sama sekali dalam diri kami. Ya, jadi penyebabnya kenapa sampai sekarang Mas Aris belum punya keturunan itu ya karena salah Mas Aris sendiri. Dia yang dari dulu mandul gak bisa punya anak, bukan kami. Ini nih, dari mana kamu dapat surat Vina ini, Laras? Kenapa hasilnya beda dengan surat yang diberikan dokter sama ibu? Karena itu permintaan Vina. Dokternya tadi cerita kok sama aku. Dia terpaksa melakukan itu semua demi permintaannya Vina. Jadi karena ibu dan Mas Aris udah tahu kenyataannya, aku ingin pisah dari Mas Aris. Aku gak pengen punya suami mandul kayak kamu, Mas. Jadi selama ini Vina gak mandul. Iya, Mas. Nanti aku bersihin kok. Jangan panggil aku Mas, panggil aku Bapak. Kamu bukan istri aku lagi sekarang. Kamu itu cuma pembantu di rumah ini. Sadar diri dong kamu. Dasar wanita mandul. Oh ya, sama satu lagi, cucian aku sudah numpuk tuh di belakang. Tolong kamu cuciin ya sampai bersih. Besok aku mau ada tamu, soalnya di rumah. Iya, Pak. Nanti akan saya kerjakan. Maafin aku, Vina. Aku minta maaf. Maafin aku. Maafkan aku udah menyakiti perasaan kamu. Aku menyesal, Vina. Aku menyesal. Iya, Vina. Maafin Mama, Papa, sama Aris ya. Kami gak tahu ternyata kamu melakukan ini semua untuk kepentingan Aris. Maafin Mama ya, Vina. Papa juga, maaf karena kami sudah menyakiti perasaan kamu ya. Vina, sekali lagi aku minta maaf ya sama kamu. Aku menyesal telah menyia-nyiakan wanita sebaik kamu. Kamu mau gak? Kamu mau kan maafin aku? Kamu mau kan kita rujuk lagi kayak dulu? Aku mohon, Vina, aku mohon. Perasaan aku masih sama dengan yang waktu dulu. Kamu masih ingat kan janji aku waktu kita awal menikah? Please, maafin aku ya, Vina. Aku menyesal. Kamu mau kan kembali lagi sama aku? Aku mohon, Vina. Aku mohon. Mah, kalian gak usah minta maaf. Selama ini aku udah memaafkan kalian kok. Dan untuk Mas Aris, aku juga masih cinta sama Mas Aris. Aku ingin kita kembali lagi kayak dulu itu. Aku mau kok rujuk sama Mas Aris. Vina. Makasih ya, Vina. Makasih. Aku janji gak akan jahat lagi sama kamu. Aku akan memberikan yang terbaik untuk kamu. Makasih ya. Sejak saat itu Vina kembali diterima di keluarga Aris dan mereka pun hidup bahagia dengan mengangkat seorang anak, meski bukan darah daging mereka langsung. Ayah pulang. Kali ini ayah jadikan bakal nemenin aku jalan-jalan. Aku sama ibu udah siap-siap nih ya. Aku udah gak sabar pengen jalan-jalan sama ayah. Jadi dong sayang, tunggu bentar ya. Ayah ganti baju dulu. Makasih ayah. Aku sayang sama ayah. Ya, ayah juga.